Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggraeni dengan NIM 121606161 akan menjelaskan tentang uji Kruskal-Wallis. Fungsi dari uji ini yaitu untuk menguji perbedaan keadaan atau perlakuan dari sampel independen, alternatif one-way ANOVA, dan merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney untuk dua sampel independen. Spesifikasinya data berskala ukur minimal ordinal, banyak sampel masing-masing populasi kemungkinan tidak sama, dan pengujian dilakukan dengan memberi peringkat pada data gabungan. Statistik uji H untuk Kruskal-Wallis mengikuti distribusi peluang Chi-square. Statistik uji tanpa skor ranking yang sama dengan rumus seperti yang terdapat pada layar sebelah kiri, dan statistik uji dengan skor atau ranking yang sama dengan rumus yang terlihat pada layar di sebelah kanan. Kriteria ujinya tolak H0 jika H hitungnya lebih besar dari H tabel dan jika p-value-nya kurang dari alfa. Di sini terdapat kasus atau contoh soal, yaitu ingin diuji apakah ada perbedaan sifat otoriter pada tiga tipe pendidik, yaitu guru berorientasi pengajar, guru berorientasi administratif, dan administrator. Data yang diperoleh seperti yang sudah terlihat pada layar, tabel pada layar ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke uji SPSS, langkah pertama yaitu membuat hipotesis statistik. H0 yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan R3, tidak terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari tiga tipe pendidik. Dan H1-nya R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari tiga tipe pendidik. Alfanya 0,05, K-nya 3, N-nya 14, N1-nya 5, N2-nya 5, dan N3-nya itu 4. Kriteria ujinya H0 ditolak jika H hitung lebih besar dari H tabel atau p-value-nya kurang dari alfa. Nah, kita di sini masuk ke tampilan SPSS ya. Lalu klik ke variable view yang di bawah. Lalu isi kolom pertamanya itu skor, value-nya dikosongkan, labelnya dikosongkan, measure-nya itu scale. Desimalnya di sini dua-duanya saya kosongkan karena datanya tidak berbentuk desimal. Lalu di kolom keduanya itu pendidik dengan value-nya. Kode 1 itu guru berorientasi pengajar, kode 2 itu guru berorientasi administratif, dan kode 3 itu administrator dengan measure-nya nominal. Selanjutnya kita pindah ke data view dan masukkan data yang tadi di tabel ke SPSS. Mengikuti data yang tadi kita value ya, kodenya. Lalu setelah itu, setelah memasukkan semua datanya, klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialogs, lalu pilih K-Independent Sample. Nah, yang skornya itu masukkan ke test variable list, dan yang pendidiknya itu masukin ke grouping variable. Setelah itu, klik yang tanda panah merah itu, yang di bawah pendidik atau di bawah grouping variable, maka akan keluar seperti yang di bawah. Rank minimumnya itu 1 dan maksimumnya itu 3 ya. Tadi kan kita paling kecilnya 1 dan paling besarnya itu 3. Klik continue, lalu checklist Kruskal-Wallis yang sudah saya lingkari merah dengan tanda panah hitam. Lalu setelah di checklist, klik OK. Maka datanya akan keluar. Setelah itu kita pindahkan ke laporan, yaitu dengan hipotesis statistik, yaitu H0, R1 sama dengan R2 sama dengan R3, tidak terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari tiga tipe pendidik, dan H1-nya R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari tiga tipe pendidik. Di sini alfanya 0,05, K-nya 3, N-nya itu 14, N1 5, N2 5, dan N3-nya 4. Mohon maaf ya itu berantakan. Lalu
Kriteria ujinya itu H0 ditolak jika H hitungnya lebih besar dari H tabel atau p-value-nya kurang dari alfa. Nah, berdasarkan hasil SPSS kita peroleh H-nya itu atau H hitung yaitu 6,406 dan p-value-nya itu 0,041. Nah, karena p-value-nya kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Kesimpulan yang dapat kita ambil, terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari tiga tipe pendidik. Pendidik bertipe administrator bersikap paling otoriter dibanding dengan tipe pendidik yang lain. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.